Saya sebenarnya males komentarin ini ya, karena kasusnya sebenarnya nggak penting-penting amat. Tapi karena kasus ini bergulir cepat dan ada unsur politiknya, ya kita bahas dulu lah sedikit biar nggak dibilang kurang update. Saya lagi pengen bahas kasus Holy Wings, sebuah tempat hiburan malam yang sedang gerak cepat mengembangkan dirinya dengan buka cabang di mana-mana. Brand Holy Wings ini sempat naik daun karena kasus pembubaran tempat hiburan malam itu waktu pandemi. Dan beritanya viral. Ini yang dimanfaatkan banget oleh manajemen Holy Wings untuk menaikkan namanya atau brandnya. Salah satu masalah dari terlalu cepatnya sebuah brand naik namanya adalah dia harus terus-menerus melakukan hal yang kontroversial. Karena kalau nggak kontroversial, maka target penjualan di cabang-cabang mereka tidak akan tercapai. Sebenarnya Holy Wings ini bukan cabang ya, tapi bentuknya franchise, di mana masing-masing cabang ownernya itu berbeda. Holy Wings kemungkinan dapat keuntungan dari brand namanya saja dan manajemennya. Nah, karena konsep kontroversial untuk menaikkan penjualan inilah yang membuat manajemen Holy Wings itu tersandung. Mereka membuat promosi yang dikabarkan menyinggung perasaan umat beragama. Ada nama Muhammad di sana. Ada juga nama Maria yang dikaitkan dengan orang suci di dua agama dan disandingkan dengan penjualan alkohol di Holy Wings. Kasus ini jadi rame ketika GP Ansor menuntut keras pihak Holy Wings untuk menurunkan promosi itu atas nama penghinaan agama. Dan situasi sesudah itu bergerak sangat cepat karena api yang tadinya dibuat Holy Wings supaya orang melirik makin lama semakin besar dan membakar diri mereka. Saya kok jadi ingat ya kasus tabloid Monitor di tahun 1990 lalu. Waktu itu pemimpin redaksi tabloid Monitor Arswendo Atmowiloto almarhum membuat sebuah polling 50 tokoh yang dikagumi oleh pembaca. Ini cara tabloid Monitor meningkatkan penjualannya dengan membuat polling-pollingan. Dan sialnya karena ingin kontroversial, nama Nabi Muhammad, tokoh suci dalam agama Islam, dimasukkan dan ditempatkan di nomor 11 tokoh yang dikagumi persis di bawah nama pemretnya Arswendo Atmowiloto. Sontak masyarakat kita yang sebagian besar beragama Islam marah besar dan demo supaya tabloid Monitor itu ditutup dan pemretnya dipenjara. Tabloid Monitor sama sekali nggak ada yang bela karena para pesaingnya pun, para surat kabar lain malah bertepuk tangan dan memanaskan suasana. Mereka senang kalau tabloid Monitor itu ditutup karena itu akan mengurangi persaingan. Begitu juga Holy Wings, nggak ada tuh yang membela mereka. Api itu akhirnya membakar Holy Wings sendiri. Holy Wings nggak belajar dari sejarah bahwa penggunaan nama suci dalam sebuah agama bisa menjadi masalah besar, apalagi itu di tengah-tengah masyarakat yang agamis dan religius seperti di Indonesia ini. Kalau bikinnya di Finlandia misalnya, yang orangnya cuek terhadap agama, nggak ada masalah. Tetapi memainkan api kontroversial tanpa melihat kultur dan budaya setempat itu kebodohan yang luar biasa. Sama saja misalnya bikin promo yang kontroversial dengan menampilkan sapi yang dianggap suci di India. Itu akan membakar banyak penganut kepercayaan yang militan. Dan ketika api membesar, Holy Wings langsung gagap. Bukannya para elit manajemen mereka yang bertanggung jawab, malah karyawannya yang dikorbanin. Harusnya tirulah seperti di Jepang. Untuk memadamkan api yang besar yang tercipta karena kontroversi, buat sesuatu yang kontroversi juga. Pimpinan puncak tampil dan menyatakan diri mundur karena mengaku bersalah dan siap dipenjara. Tapi ya karena mental orang di kita yang sukanya cuci tangan, akhirnya bukannya apinya padam, malah api makin membesar. Dan situasi Holy Wings ini sialnya ada di tahun awal politik.
Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang lagi cari nama untuk Pilpres langsung bertindak dengan menutup 12 cabang Holy Wings di seluruh Jakarta. Pendukung Anies bertepuk tangan karena menganggap bahwa Anies Baswedan tegas dan itu diglorifikasi di mana-mana oleh mereka bahwa Anies adalah pemimpin yang memperhatikan keresahan umat beragama. Anies dapat nama, Holy Wings dapat muntahnya. Yang kasihan sebenarnya adalah lebih dari 2.000 orang karyawan Holy Wings di Jakarta yang sebenarnya nggak tahu apa-apa dan terpaksa mereka harus di PHK. Ini menambah jumlah pengangguran di Jakarta akibat sembrononya Holy Wings dan liciknya Anies Baswedan yang nggak penting bagaimana nasib 2.000 lebih karyawan yang di PHK itu. Yang penting dia dapat popularitas. Saya sih lebih concern ke sana ya, karena saya membayangkan kalau saya adalah kepala keluarga punya 2 anak yang masih kecil dan terpaksa nganggur karena kerakusan elit-elit yang sudah kaya raya. Seharusnya Anies Baswedan kalau pengen jadi pemimpin, berpikirlah ke arah sana. Bagaimana cara supaya ribuan karyawan itu tetap makan. Sejelek-jeleknya Holy Wings, mereka mempekerjakan ribuan karyawan. Seharusnya pimpinan Holy Wings yang bertanggung jawab, jangan usahanya yang dibubarkan. Itu seperti membunuh seekor tikus dengan membakar seluruh lumbung padi. Tikusnya mati, orang-orangnya juga kelaparan. Tapi apa sih yang bisa diharapkan dari seorang Anies Baswedan yang penuh dengan pencitraan? Gak ada. Itulah sialnya Holy Wings aja. Mending Holy Wings pindahlah ke Bali misalnya. Memulai hidup baru dan mulai merekrut pekerja di sana. Saya sih cuma bisa mengamati sambil seruput secangkir kopi yang panas ini. Gaspol.